Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang Islam dan persoalan hidup serta kerja. Yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Fitri Hidayah, nomor induk mahasiswa 20 220 212, dan teman saya Intan Nur Hidayah, nomor induk mahasiswa 20 220 232. Bagaimana hakikat hidup dan kerja dalam Islam? Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs, atau sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah mengilhamkan, berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Meskipun nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyaratkan bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat pada daya tarik kebaikan. Untuk itu manusia dituntut agar memelihara kesucian nafsnya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang nampak ataupun bersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran. Itulah wasiat Allah kepadamu agar kamu berakal. Menurut Hamka. Yang kedua adalah rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab berkata, aku benci orang yang berpaku tangan, tanpa pada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak. Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat. Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Lalu bagaimana akhlak dalam bekerja menurut Islam? Yang pertama, dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Yang kedua, dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan bertawakal kepadanya. Yang ketiga, dia bertanggung jawab menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya. Dan yang terakhir, pada saatnya ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ia segera bertaubat, segera ingat akan Tuhannya, dan menghentikan segala kesalahannya dan memohon ampun atas kekeliruannya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Intan Nur Hidayah. Selanjutnya, bagaimana keharusan profesionalisme dalam bekerja menurut Islam? Profesionalisme berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Dengan ini, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Sabda Rasulullah SAW, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Menurut sabda Rasul ini, seorang dalam bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional dan ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Selanjutnya, ahli dalam bekerja berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Seorang pekerjaan yang bekerja dalam suatu pertanian, tentu dia harus berilmu tentang tanaman, pemupukan, pengairan, dan lain-lain. Sifat kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat, pekerjaan akan muncul dalam dirinya. Tentunya, kreatif dan inovatif hanya mungkin akan dimiliki manakala seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, dan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan apapun bentuk pekerjaannya. Selanjutnya,
Kesimpulannya, kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, kerja adalah aktivitas yang mendapat dukungan sosial dan individu itu sendiri. Tujuan bekerja menurut Islam ada dua, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, dan memenuhi ibadah dan kepentingan sosial. Islam menjunjung tinggi nilai kerja, tetapi Islam juga memberi balasan dalam memilih jenis pekerjaan yang halal dan haram. Selanjutnya, Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.